Jadi kita pertama-tama harus tahu dulu bedanya bentuk kontrol dengan bentuk laporan atau report. Yang pertama, bentuk kontrol itu disajikan dalam bentuk dua sisi. Contoh seperti akun kiri dan akun kanan. Lalu untuk bentuk laporan ataupun report itu disajikan dalam bentuk daftar satu arah atau satu paragraf seperti laporan keuangan biasanya. Berikut ini adalah contoh soal dari PT Wibowo Jaya yang akan kita kerjakan. Bentuk yang pertama akan kita buat adalah bentuk kontrol. Pertama-tama, kita harus tahu dulu saldo kas menurut perusahaan itu ada berapa. Saldo kas PT Wibowo Jaya per 31 Maret itu ada 25.700. Lalu akan ditambahkan dengan penerimaan transfer melalui bank dan bunga bank. Penerimaan transfer melalui bank itu sebesar 2.300. Mengapa penerimaan transfer melalui bank masuk ke saldo kas perusahaan? Karena bank mencatat adanya penerimaan uang, misalnya dari pelanggan, tetapi perusahaan belum mengetahuinya atau belum mencatatnya. Yang kedua ada bunga bank. Bunga bank sendiri nominalnya itu 250.000. Mengapa bunga bank masuk ke dalam saldo kas perusahaan? Karena bank memberikan bunga atas saldo rekening, tetapi perusahaan belum mencatatnya. Jika sudah, total tersebut akan ditambahkan, yang hasilnya akan sebesar 28.250.000. Lalu 28.250.000 tersebut akan dikurang dengan beban administrasi. Beban administrasi itu sebesar 175.000. Mengapa beban administrasi masuk ke dalam saldo kas perusahaan? Karena bank membebankan biaya administrasi bulanan, namun perusahaan belum mencatatnya. Lalu semua itu akan ditotal, yang hasil akhirnya sebesar 28.075.000. Lalu kita akan menghitung juga saldo kas menurut bank. Jadi saldo kas menurut bank per 31 Maret itu ada di 18.300 yang akan ditambahkan dengan deposit in transit dan koreksi kesalahan bank. Deposit in transit itu sebesar 99 juta. Mengapa deposit in transit masuk ke dalam saldo bank? Karena setoran ini sudah dicatat oleh perusahaan tapi belum diterima atau diproses oleh bank hingga tanggal 31 Maret 2005. Lalu yang kedua ada koreksi kesalahan bank. Koreksi kesalahan bank itu sebesar 2 juta. Mengapa koreksi kesalahan bank masuk ke dalam saldo kas bank? Karena bank salah mencatat transaksi yang menyebabkan saldo lebih rendah 2 juta dari yang seharusnya. Lalu semua itu akan ditotal dan menjadi 29.300.000. Dan 29.300.000 itu akan dikurang dengan outstanding check yang sebesar 1.225.000. Dan mengapa outstanding check itu masuk ke dalam saldo kas bank? Karena cek ini sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran, tetapi belum dicairkan oleh penerima di bank hingga 31 Maret 2005. Maka belum tercermin di rekening koran bank. Jadi hasil akhirnya itu ada di sekitar 28.075.000. Lalu kita akan membuat bentuk report. Bentuk report ini panjang ke bawah, beda seperti dengan bentuk kontrol yang menyamping. Sama seperti kontrol, kita juga harus tahu saldo kas per 31 Maret 2005 itu ada berapa. Saldo kas kita ada di 25.700.000. Lalu ditambah dengan penerimaan transfer melalui bank sebesar 2.300.000 dan bunga bank sebesar 250.000. Lalu akan ditambah dan hasil akhirnya sebesar 28.250.000. Dan dikurang dengan beban administrasi sebesar 175.000. Dan jika sudah, maka saldo setelah rekonsiliasi itu sebesar 28.075.000. Kita juga harus mencari tahu saldo kas menurut bank. Saldo kas menurut bank per 31 Maret 2005 itu ada 18.300.000. Ditambah dengan deposit in transit sebesar 9 juta dan koreksi kesalahan bank sebesar 2 juta. Lalu ditambahkan dan hasilnya akan menjadi 29.300.000. Dan dikurang dengan outstanding check sebesar 1.225.000.
dan hasil akhirnya akan sama seperti yang menurut kas perusahaan, itu sebesar 28.075.000.